di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara penginputan data perusahaan menggunakan program Akurat. Setelah membuka program Akurat, kita akan diperlihatkan dengan menu awal dari program Akurat itu sendiri, yang terdiri dari membuat data perusahaan baru, membuka data perusahaan yang sudah ada, membuka data terakhir, membuka contoh perusahaan, memperbaiki data, dan data cadangan. Untuk membuat data baru, di sini saya menggunakan eh, contoh dari perusahaan Cybertron Communication. Di sini kita membuat data perusahaan baru, lalu klik titik 3, lalu di sini disarankan untuk memilih letak file yang sering dibuka, karena itu dapat memudahkan kita menemukan file data perusahaan itu tersendiri. Di sini saya menggunakan nama database-nya, yaitu nama perusahaan, Cybertron Communication. Lalu klik Create, klik OK. Dalam pembahasan materi awal, yaitu pembuatan database, data baru, suatu perusahaan, di sini kita akan membahas mengenai profil perusahaan, lalu informasi mengenai kas dan bank, lalu informasi pelanggan, informasi pemasok atau vendor, lalu informasi barang, inventory, dan informasi jasa. Itu beberapa materi yang akan kita input dalam program Akurat kali ini. Nah, setelah muncul daftar ini, pada kata kunci kita menuliskan kata supervisor. Lalu klik OK. Di sini selanjutnya kita memilih bahasa yang ingin digunakan, bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu klik lanjut. Setelah itu, ini kita tipe persiapan yang diinginkan, persiapan standar. Klik lanjut, lalu klik yes. Nah, di sini kita memasukkan informasi perusahaan dan mata uang. Profil perusahaannya Cybertron Communication. Lalu alamatnya di gedung Unicorn, lantai 50. 60 Jalan Bayu Raya, nomor 69, Jakarta 1984. Nah, untuk mata uangnya itu selalu IDR ya. Lalu klik lanjut. Langkah selanjutnya ialah kita memasukkan informasi kas dan bank. Untuk tanggalnya kita samakan terlebih dahulu, yaitu tanggal 31 Desember 2023. Untuk kasnya sendiri adalah senilai 10 juta. Lalu banknya itu 750 juta. Oke, lalu selanjutnya kita
kita memasukkan informasi pelanggan atau customer yang terdiri dari Erafone 1, Erafone 2, iBox, dan OkShop. Ini kita klik enter, lalu kita masukkan datanya, nama Erafone. Saldonya, kita klik saldo awal, nomor faktur, CR01, tanggal 25 Desember 2023, saldonya 45 juta. Lalu klik OK. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama. Erafone, saldo awal, F02, 30 Desember 2023, saldo awalnya 26 juta. Klik OK. Selanjutnya, iBox. Saldo awal IB01 tanggal 15 Desember 2023, saldo awalnya 52 juta. Oke. Yang terakhir ialah OkShop. Saldo awal, manufakturnya OS01, tanggal 27 Desember 2023, saldo awalnya 33 juta. Oke, lalu kita next. Sini kita menginputkan informasi pemasok atau vendor yang terdiri dari pelanggan umum, Samsung Telkom, Apple Inc., Oppo 1, dan Oppo 2. Cara penginputannya sama seperti dengan cara penginputan informasi pelanggan. Kita klik enter, kita masukkan Samsung Telkom. Telkom, saldo awal, nomor faktur SS01, tanggal 29 Desember 2023, saldo awal 17 juta. Lalu kita klik OK. Sini kita masukkan yang kedua, selanjutnya ialah Apple Inc. Selanjutnya kita klik saldo awal P01 24 Desember 2023, saldonya 24 juta. Lalu klik OK, enter. Selanjutnya Oppo, saldo awal faktur OP01 tanggal 26 Desember 2023, saldo awal 9 juta. Lalu klik OK, dan yang terakhir Oppo lagi, saldo awal, nomor fakturnya OP02, tanggalnya 30 Desember 2023, saldonya 11 juta. Oke. Lalu klik OK, kita klik next. Nah, di sini kita memilih langkah yang rata-rata. Lalu lanjut. Nah, di sini kita mulai memasukkan informasi barang atau inventory, di mana yang terdiri dari Samsung Galaxy Note 10 Plus, Samsung Galaxy Fold, iPhone XX Max, Oppo Reno Z, dan Oppo F11 Pro. Di mana nomor barang itu ialah HP01, nama barangnya Samsung Galaxy Note 10 Plus. Tanggal stoknya 31 Desember 2023,
Kuantitinya 3, satuannya piece. Harga pembeliannya 13 juta. Harga jualnya 15 juta. Ya, ya, 15 juta. Lalu klik enter. HP yang kedua ialah Samsung Galaxy Fold. Tanggalnya di sini tanggal stoknya itu kita sama ratakan yaitu 31 Desember 2023. Kuantitinya untuk Samsung Galaxy Fold 7, kuantiti piece hub. Harga pembeliannya 16.500.000. Penjualannya 19 juta. Lalu HP ketiga yaitu iPhone XS. Max. 31 Desember, kuantitinya 5 piece. Harganya 13.200.000. Penjualannya 15.500.000. HP keempat ialah Oppo Reno Z. Reno Z 31 Desember. Ya, kuantitinya terdiri dari 10. Yes. 2.100.000 untuk pembeliannya. Yes. Penjualannya 4.200.000. Untuk yang terakhir, Oppo F11 Pro. Kuantitinya 12 piece. Harga pembeliannya 2.400.000. Penjualannya 3.900.000. Oke, lalu kita lanjut. Nah, yang terakhir ini ialah kita menginputkan mengenai informasi jasa. Informasi jasa ini kita ada dua, yaitu dengan kode SER01, nama item perbaikan software. Dengan harga jual 200.000 dan SR kedua yaitu perbaikan hardware. Dengan harga jual 400.000. Nah, lalu kita klik lanjut dan ini ialah adalah hasil akhir di mana mempunyai 760 juta nilai kas dari dan atau bank, lalu total piutang yang belum dibayar 156 juta, dengan total hutang yang belum dibayar 61 juta. Nah, setelah itu kita klik selesai. Dan itu adalah cara penginputan pembuatan database baru suatu perusahaan. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini kita akan menginput mengenai persiapan database perusahaan yang terdiri dari syarat pembayaran, kode pajak, informasi aset tetap, dan proses akhir bulan. Nah, untuk persiapan data awal, di sini kita menggunakan persiapan. Ada daftar, aktivitas, laporan, jendela, bantuan. Di sini kita menggunakan daftar, lalu kita daftar lainnya, lalu syarat pembayaran, kita klik baru di sini. Nah, di
sini untuk membayar karena syarat pembayaran COD sudah ada, maka hanya perlu menambahkan 2/10 dan N/30 dan net 30. Setelah klik new, kita masukkan di sini yaitu 10 hari akan dapat diskon 2%. Jatuh tempo selama 30 hari. Di sini 2/10 N/30. Klik OK. Kita beri klik baru di sini. Yang selanjutnya yaitu net 30. Jika dibayar 0, dapat diskon 0 selama 30 hari. Jatuh tempo keterangan net 30. Lalu klik OK. Sini data terbaru, jadi sudah ada COD 2N/10 dan net N/30 dan net 30. Oke, untuk selanjutnya kita klik daftar kembali, lalu pilih daftar lain, kita masukkan kode pajak, lalu klik baru. Sini yaitu kita tulis namanya PPN, nilainya 11%, kodenya T, keterangannya pajak pertambahan nilai. Selanjutnya akun pajak yaitu 2100, PN keluar. Untuk akun pajak pembeliannya 1600, PPN masuk, lalu klik OK. Sini kita perbarui, lalu ada PPN di sini. Nah, setelah mengisi kode pajak, kita perlu membuat link antara kode pajak dengan pelanggan atau customer dan pemasok atau vendor agar nilai PPN dapat digunakan dalam transaksi. Lalu untuk melakukannya, kita klik daftar, lalu klik customer atau pelanggan, double klik pelanggan. Di sini kita klik penjualan, pajak satunya, pajak pertambahan nilai, lalu klik OK. Era font, lakukan hal yang sama. Satu, era font, penjualan, tambahan nilai, iBox, penjualan, pajak pertambahan nilai, Oke, shop, penjualan, oke. Setelah itu, baru kita juga kepada pemasok atau vendor. Sebelum kita di sini pada termin. Tuh, pajak satu, lalu klik OK. Lakukan hal yang sama, termin, pajak satu, pajak pertambahan nilai. Oke. Apple Inc, termin, pajak pertambahan nilai. Oppo, termin, pajak pertambahan nilai. Oppo. Oke. Lalu kita perbarui. Setelah itu, di sini kita akan menginput mengenai aktiva tetap, menginput informasi aset tetap perusahaan, yaitu ada 3 langkah. Yang pertama, kita akan menginput di bagian tipe aktiva tetap pajak, di mana ada bangunan permanen dan bukan bangunan kelompok 1. Sini kita klik baru. Sini bangunan permanen.
metode penyusutan pajak, metode garis lurus ya, 20 tahun. Lalu klik OK. Lalu selanjutnya kita tambah lagi. Sini bukan bangunan kelompok 1. Metodenya garis lurus sama, kalau isinya 4 tahun, klik OK, baru. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita akan membuka daftar kembali, lalu aktiva. Di sini kita akan menginput di tipe aktiva tetap. Klik baru, di sini tipe aktiva tetapnya itu dari soal yang sudah tersedia dari data perusahaan, yaitu dari Ruko. Tipenya bukan bangunan permanen, metode garis lurus, lalu klik OK. Kita perbarui. Lalu tambah, yang selanjutnya ialah motor. Tipe nya bukan bangunan kelompok 1. Klik OK. Kita lanjut lagi. Selanjutnya yang ketiga ialah toko. Itu bangunan permanen. Lalu klik OK. Nih. Lalu tambahkan lagi. Yang keempat, mobil. Setnya bukan bangunan kelompok 1. Lalu klik OK. Selanjutnya kita baru lagi. Selanjutnya mobil lagi. Bangunan kelompok 1. Oke, lalu kita baru. Ya. Selanjutnya, di sini kita akan menginput mengenai daftar. Kita buka lagi daftar aktiva tetap. Nah, di sini kita menginput kolom yang ada nantinya. Kita klik baru dulu. Di sini kita akan menginput sesuai dengan ruko, motor, toko, mobil, dan mobil. Dan tadi kode aktivanya yang pertama B01, tipe aktivanya itu ruko. Tanggal pembeliannya tanggal 1 bulan 5 2014. Tanggal pakainya juga sama seperti tanggal pembelian. Keterangannya di sini ialah ruko 2 lantai. Kita umur aktifnya 20 tahun. Tahun, garis lurus, gedung, akun penyusutannya, akun penyusutan gedung, akumulasi penyusutan gedung, akun beban penyusutannya yaitu sama, akun biaya penyusutan gedung. Ya. Di sini kita centang pada bagian default atau pixel. Lalu kita klik
simpan dan baru. Oh, sebelum itu kita memasukkan pengeluarannya dulu. Sebelum itu kita sumber dananya, nomor akunnya, kita double klik ini, opening balance. Oke, tanggalnya sesuai, lalu jumlahnya sumber dananya 2.400.000.000. 2.400.000.000. Oke, setelah itu kita simpan dan baru. Yang selanjutnya motor. Motor dengan kode aktifanya K01. Tanggal belinya 1 Februari 2018. Keterangannya motor Kawasaki Ninja ZX10R. Resepnya 4. Metodenya metode garis lurus ya. Lalu aktifanya kendaraan, penyusutannya kendaraan, akumulasi penyusutannya, lalu biaya penyusutan kendaraan. Aktiva tetap fiksal, lalu pengeluarannya dengan kode akun opening balance, equity sama, lalu jumlahnya 1 miliar. Lalu kita klik simpan dan baru. Yang selanjutnya ialah toko B02. B01. B02 karena tadi sudah ada ruko untuk B01-nya. Kita toko untuk tanggal pembelian dan pemakaian 2 Mei 2019. Keterangannya toko 1 lantai. Selanjutnya 20 tahun, garis lurus, gedung, akumulasi penyusutan gedung, ini juga sama, biaya penyusutan gedung, aktiva tetap fiskal, kita pengeluaran, opening balance, equity, lalu dengan jumlah 150 juta. Selanjutnya kita simpan dan baru. Selanjutnya ada mobil, yaitu dengan kode aktifanya M01. Mobil dengan pembelian dan pemakaian 28 September 2019. Keterangannya mobil Innova. Lalu kemudian 4 Innova garis lurus
kendaraan, kendaraan, kendaraan. Di foto fiskal, simpan dan baru. Terus pengeluarannya dulu. Opening balance sama 150 juta. Setelah itu kita simpan dan baru. Lalu yang terakhir ada mobil. Tanggal beli dan pemakaian 25 Mei 2020. Keterangannya mobil box. Pendaratan, biaya penyusutan kendaraan, aktiva tetap fiskal, lalu pengeluarannya, opening balance 250 juta. Lalu kita, oke, itu adalah penginputan dari aset terakhir. Kita tinggal simpan dan tutup. Oke, kita perbarui. Nah, ini adalah jumlah dari. Oke, untuk terakhir kita di sini setelah mengisi seluruh data, kita masuk pada proses akhir bulan atau period end. Tujuan dari proses akhir bulan adalah untuk menghitung akumulasi penyusutan aset. Caranya yaitu kita membuka untuk selanjutnya kita akan membuka laporan neraca saldo. Itu kita buka laporan, daftar laporan, buku besar, dan neraca saldo. Sini kita bertanggal 31 Desember 2023. Lalu klik OK. Dan di sini kita untuk nama akun seluruhnya ada di sini. Lalu selanjutnya kita bisa save sini. Itulah bagaimana cara penginputan mengenai persiapan database perusahaan. Terima kasih.